Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidus Syuhada dari Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang mata kuliah Mekanika Tanah 2 dengan kode mata kuliah SI 3117 dengan bobot SKS 3 dan dibagi atas dua kegiatan, yaitu dua SKS tatap muka dan satu SKS untuk praktikum. Dalam mata kuliah Mekanika Tanah 2 ini kita akan coba membahas tentang CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini kita ada 8 buah CPMK yang akan kita capai. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami dan menghitung besarnya tegangan dalam massa tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kompresibilitas dan sejarah pembebanan tanah. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menghitung penurunan konsolidasi serta lamanya penurunannya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep kuat geser tanah, pengujian geser tanah, serta kuat geser tanah efektif dan total. Selanjutnya, yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan menghitung tegangan lateral tanah secara manual dan menggunakan teori Rankine dan Coulomb. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menghitung stabilitas lereng menggunakan metode irisan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu untuk menganalisis stabilitas lereng menggunakan bantuan software. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami metode penyelidikan tanah di lapangan. Untuk mata kuliah Mekanika Tanah 2, di sini kita punya kontrak kuliah, yaitu untuk kriteria penilaian nanti akan ada 25% untuk UAS, UTS 25%, kemudian tugas individu 10%, kuis 10%, dan juga praktikum akan ada 30% dalam penilaian. Namun untuk praktikum itu harus lulus jika mata kuliahnya ikut lulus juga, seperti itu. Lanjut kepada jadwal perkuliahan yang ada di Mekanika Tanah 2 ini adalah yang pertama, pertemuan pertama itu akan membahas tentang review tegangan tanah. Kemudian untuk pertemuan kedua, penurunan konsep kompresibilitas tanah dan pengujian laboratorium dan konsolidasi. Kemudian yang ketiga itu sejarah pembebanan tanah dan pengaruhnya pada penurunan konsolidasi tanah. Yang keempat, waktu penurunan konsolidasi. Yang kelima, kuat geser tanah. Yang keenam, teori pengujian kuat geser tanah. Yang ketujuh, kuat geser tanah efektif dan total. Untuk pertemuan ke-8 kita akan adakan ujian tengah semester atau UTS. Lanjut untuk pertemuan ke-9, tegangan tanah lateral. Dan ke-10, teori Rankine untuk tegangan tanah lateral. Kemudian yang ke-11, teori Coulomb untuk tegangan tanah lateral. Stabilitas lereng untuk pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 itu metode irisan. Pertemuan ke-14, penggunaan software untuk stabilitas lereng. Yang ke-15, penyelidikan tanah di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Baiklah, berikut ini adalah suasana untuk pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kontrak kuliah dan isi RPS yang sudah dirancang. Silakan, selamat menyaksikan. Minor, mayor, nilainya pasti akan lebih besar mayor dibandingkan minor, ya. Nah, bagaimana si lingkaran ini terbentuk? Dari sini, VD sangat lebih besar daripada VF, ya, dimana VD ini adalah gaya geser yang menentukan, kemudian VF ini adalah gaya geser yang menahan atau gaya geser limitnya, itu limit dari tanah. Bisa menghitung besarnya tegangan Laicory yang terjadi karena delta U yang bisa kita hitung, ya. Nah, kalau drain kan 0 delta U. Di sini Andre delta U-nya ada, sehingga kita bisa dapatkan dua kondisi total dan kondisi efektif. Ya, tapi pada saat pengujian yang kami dapatkan itu adalah total stress karena Andre, ya, karena kondisinya di sini Andre, kita dapatkan total stress. Tapi bisa kita letakkan untuk efektif stress karena kita mempunyai delta U, yang mana nanti sigmanya, sigma 3, sigma 1 kita kurangi dengan delta U yang terjadi, sehingga dapatkan nilai sigma 3 efektif dan sigma 1 efektif.
Kalau kita pakai efektif ini, kita gambarkan diagram formnya, kita gambarkan dari seruntuhan ya. Seruntuhan ini garis yang menyinggung ya, pada masa totalnya. Karena apa? Kita tidak bisa menghitung tegangan dan sebagainya yang terjadi. Gitu. Ya. Sangat tergantung pada kondisi NC atau OP, sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, yang uniknya di sini ya, kalian bisa ketahui ya, bahwa pengujian tanah di laboratorium untuk uji-uji seperti ini, uji CU, uji UU dan uji CD, ya itu nanti ada di GSIA namanya. Itu akan menghasilkan nilai C sama dengan 0 jika tanah kalian itu posisinya NC. Ya. Kalau kita tahu tanah kita NC, maka nilai C-nya pasti akan 0 atau kecil sekali. Nah, kalau tanah kita OC, maka nanti nilainya akan ada C-nya. Itu dibilang sangat tergantung pada NC atau OC. Ya, akan tergambarkan sendirinya dengan diagram yang depannya yang hijau. Ya, berarti kan masing-masing ada loading, ada unloading. Unloading artinya jalan menggali, loading artinya mengumpul. Ya, saya pahami ya. Ada pertanyaan tentang ini? Ada susah bacanya ini? Susah? Kalau tidak nanti kalau saya jangan malu. Ya, kita belajar. Ya, ini kalian pemilihan ya dengan dua ini pemilihan dengan SPT, tapi ada yang lain ya, ada yang namanya pensir atau tes kipas. Contohnya seperti kipas nanti akan kalian masukkan ke dalam tanah dan ke dalam tertentu kemudian diputar ya, coba torsi, nanti torsi dari torsi itu bisa lihat berapa buat geser andeng. Nah, kalau pensir ini andeng collision. PMP pressure meter, nah itu alatnya kurang lebih prinsipnya sama seperti SPT ya, tapi dia tidak dipukul, tapi kalian memberikan tekanan di dalam tanah. Jadi bentukannya ada alatnya itu nanti seperti tabung gitu ya, kalian masukkan ke dalam tertentu, kemudian diberikan pressure sehingga tabung tadi berubah. Nah, desakan tabung tadi ya ada tekanan versus apa perubahan bentuk dari tabungnya, dari lubangnya. Nah, dari itu nanti bisa kita korelasikan dengan pergeser andeng juga. Flat kilometer juga miripnya, tapi bentuknya bukan tabung, dia bentukannya pisau. Ditusukkan, kemudian datanya, kemudian nanti di lapangan seperti ini ya, bor, ini namanya bor box ya, ukurannya ini 1 meter, kemudian dalam kotak ini ada 5 meter. Dan sampel BS harusnya sampel BS seperti ini. Cara berdiri seperti ini, ya. Kenapa? Karena bebanannya adalah bentuknya seperti ini kan ya, bukan taruh begini ya. Jadi menjaga bebannya, menjaga kondisi di mana ada lapangan seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, untuk dan langsung, siap, UCS, ya. Dan kemudian nanti di sini kita akan ada tugas. Ya, kalian buat ringkasan tentang SPT dan SPT. Unloading atau mengurangi dari beban si tanah. Ya, awalnya seperti ini, dia sama ya, jauh. Kemudian ini nanti kita kupas. Sehingga yang terjadi apa? Mundur lingkaran mornya, ya, karena bebannya berkurang. Nah, seperti ini. Sigma 3B, sigma 1B.
Sigma 3B itu adalah sigma 3 dikurang dengan delta sigmanya berapa hilang? Begitu itu untuk yang sigma 1. Berapa delta sigma yang hilang? Gitu ya. Nah, sehingga apa? Pergeseran dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini ada menimbulkan yang namanya peruntuhan. Karena di sini yang mengontrol adalah garis peruntuhan ini. Ya, yang mengontrol garis peruntuhan. Jadi pahami ya, mengurangi beban pada tanah ataupun menambah beban pada tanah itu akan menimbulkan ketidakstabilan pada tanah. Ya, tergantung dari nanti lingkaran roda seperti apa. Apakah menyentuh garis peruntuhan atau tidak menyentuh garis peruntuhan? Bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri itu tetap memberikan ketidakstabilan, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada. Absennya ada? Nah, udah semua? Belum. Ya, kita lanjutkan kawan semua. Ya, di sini ada kondisi kritis, ya, namanya jangka panjang dengan jangka pendek, ya. Ada short term sama long term. Nah, masing-masing kondisi ini, ya, itu nanti akan coba kita lihat bagaimana polanya. Yang pertama kita lihat dulu di jangka pendek, ya. Kenapa namanya itu kondisi kritis di jangka pendek? Ya. Di sini contohnya adalah konstruksi timbunan di atas tanah. Nah, misalkan, ya. Ada titik A di sini, titik tinjau kita. Titik tinjau titik A. Oke? Nah, ini ada beberapa buah kriteria, ya. Jadi kita lihat ini at point A, ya. Ada safety factor, ada shear strength, ada core pressure, ada shear stress, ada load, ya. Semuanya dihubungkan terhadap waktu, makanya ada jangka panjang, jangka pendek, gitu ya. Nah, di sini, ya, kita lihat tanah pada waktu T sama dengan 0, ini T sama dengan 0, ya. Pada saat sebelum di apa-apakan, loadnya 0, stressnya 0, core pressure-nya 0, stressnya tetap, safety faktornya tidak berubah. Nah, oke. Pada saat kita konstruksi, ya, ini ada construction, ini ada batasnya, ya. Batas yang diberikan di sini adalah batas akhir konstruksi atau istilahnya end of construction, ya, TOC. Ini batas konstruksi, kenapa? Karena bebannya sudah sampai di sini nih, ya. Kita membangun timbunan, tetap selesai di sini. Ini kan konstan bebannya, ya. Makanya ini adalah akhir konstruksi. Semakin kita lihat di sini bebannya kita tambah, maka yang terjadi di sini adalah kenaikan nilai tegangan geser, ya. Semakin bertambahnya beban terhadap waktu, maka tegangan geser di titik A ini semakin lama semakin bertambah. Paham ya? Atau tidak paham? Ya. Ini tanah nih. Ya, misalkan tanah biasa nih. Yang bangun ini, ya. Kalian bangun timbunan setinggi ini misalkan. Ya. Semakin dibangun, lama-lama semakin tinggi kan, ya. Nah, ini ya, makin lama semakin tinggi sampai di akhir konstruksi. Maka demikian juga terjadi kenaikan tegangan geser pada titik A, karena kita tinjaunya sekarang titik A. Ya, di titik A itu naik terus tegangan geser itu.
pore pressure juga naik. Kenapa naik? Karena tanah ini adalah tanah lunak di mana pore pressure-nya itu tidak bisa langsung keluar. Yang kalian kenal kemarin dengan konsolidasi. Jadi ketika dibebani, pore pressure-nya itu naik juga. Kalau pasir, kalau kalian bebani, pore pressure-nya tidak naik, hilang, ya karena dia sudah bisa mengalir di pori-pori pasir. Kalau lempung beda cerita, karena tidak bisa mengalir, maka di dalam lempung terjadi kenaikan pore pressure atau delta U, ya itu yang nanti hilang, ada proses konsolidasi. Kemudian juga shear strength-nya menurun. Kenapa shear strength menurun? Karena tegangan efektifnya berkurang. Ya, kenapa tegangan efektif berkurang? Karena ada kenaikan tegangan ekspori. Ya, tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah tegangan ekspori. Ketika terjadi kenaikan tegangan ekspori dengan tegangan normal tetap, konsekuensinya apa? Tegangan efektif turun. Karena nilainya tetap nih, nilainya konstan. Kalau ada salah satu komponen naik di sini, untuk mengimbanginya tentunya harus turun. Kalau tegangan efektif itu turun, maka yang terjadi adalah pengurangan tegangan geser. Maka tegangan geser kalian jatuh nih. Sehingga apa? Faktor keamanan menjadi turun juga. Semakin lemah, maka semakin tidak aman kan. Nah itu maka pada saat di sini, batas di sini, faktor keamanan ini paling rendah. Sampai di sini sudah konstan nih, tidak ada penambahan tegangan lagi. Pada saat beban konstan, maka yang terjadi apa? Konsolidasi. Konsolidasi itu proses keluarnya air ya. Kemarin kalian sudah belajar di mungkin sama Bu Julita ya. Ketika kenaikan tegangan air pori hilang, maka yang mengimbanginya adalah sekarang ada kenaikan tegangan efektif. Ya, sampai nanti tegangan air pori benar-benar hilang, yang delta U itu, maka delta U langsung terkonvert pada delta sigma. Karena tadi ya, kalau salah satu turun, salah satu harus naik. Ya, karena tegangan total itu tetap nilainya. Maka terjadi apa? Ketika pore pressure turun, seringkali naik, bertambah malah. Ya, kawan di sini malah nambah nih. Karena ada tambahan tegangan tadi. Ya. Kemudian faktor kalian juga akan bertambah tinggi karena tegangan gesernya atau kuat gesernya naik, makanya si keamanannya juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian di sini namanya jangka pendek, ya. Kenapa jangka pendek? Karena pada saat end of construction ini kan waktunya tidak lama ya. Pada saat konstruksi itu berakhir, ya paling anggap timbul kombinasi tegangan normal dengan tegangan geser, yang mana kalau berada di bawah garis itu tanah masih dalam keadaan stabil. Ya, kalau ada di atasnya berarti tanah dalam keadaan sudah runtuh, gitu ya. Itu tidak mungkin terjadi gitu. Tanahnya udah nggak ada lagi, udah runtuh. Baru mencapai ini, tak langsung runtuh. Tak kuat lagi. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Yang belakang? Ada? Coba dah. Kamu ngerjain apa tuh? Itu kan sama nyetak. Nyetak. Ya. Ya. Kalau runtuh itu di sini ya. Lo perhatikan teman semuanya. Kalau runtuh, ya, maka nilai sigma dengan nilai tau itu berada di atas, tepat di atas garis ini. Karena garis itu merupakan garis batas ya, garis batas dari kekuatan tanah. Ketika ada kombinasi misalkan taunya di sini nih, sigmanya di sini. Kalau kita hubungkan titiknya ada di sini ya. Nah, maka kondisi itu sudah mencapai keruntuhan. Tidak ada tanah pada kondisi seperti itu. Ya, tidak ada bentuknya, udah ini ya, udah hilang gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami? Oke. Nah, yang tadi adalah selubung keruntuhan atau garis keruntuhan ya namanya, atau failure plan. Kemudian kita akan kenal lagi dengan istilah namanya lingkaran Moore.
Ya. Lingkaran mor kita lihat di sini penyusunnya adalah sigma 3 dengan sigma 1. Ya. Sigma 3, sigma 1 itu merupakan tegangan utama, ya. Sigma ini tegangan utama. Di mana tegangan utama 3 itu merupakan tegangan utama minor, tegangan utama 1 itu tegangan utama mayor. Ya. Minor mayor nilainya pasti akan lebih besar mayor dibandingkan minor, ya. Nah, bagaimana si lingkaran ini terbentuk? Kita lihat di sini, ya. Nah, ini adalah suatu tanah, ya. Misalkan, gitu ya. Ini suatu masa tanah. Kita ambil bagian terkecilnya, ya. Kemudian kita lihat di sini apa yang terjadi pada bagian kecil ini. Nah, pada tanah itu terjadi tegangan vertikal, ya, dan tegangan horizontal. Sudah kita pelajari kemarin, ya. Nah, tegangan horizontal itu nilainya adalah tegangan vertikal dikalikan dengan suatu koefisien, ya, koefisien tegangan lateral harusnya. Nah, di sini, ya, pada kasus seperti ini harusnya sigma V besar daripada sigma H, ya. Karena apa? Karena koefisien itu biasanya nilainya di bawah 1. Ya. Sigma V 1, sigma 3, sigma V dikali 0, pasti adalah sigma V lebih besar daripada sigma H, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga di sini sigma 1 sama dengan sigma V, sigma 3 sama dengan sigma H. Bisa dipahami? Saya? Oke, ada pertanyaan? Ada. Nah, di sini kita lihat kalau kondisinya seperti ini, misalkan sigma 3 di sini, sigma 1 di sini, lingkaran mor itu gampang, ya. Dengan kalian dari jangka, jadi gitu, ya. Ini lingkaran mor. Kita lihat lingkaran mor ini juga merupakan kombinasi tegangan normal dengan tegangan geser juga, kan, ya. Kan ini titik ini sebenarnya ini titik. Jadi karena terlalu rapat, jadi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, sebelum ada tegangan, kondisinya seperti ini, tidak menyentuh lubung keruntuhan, sehingga kondisinya dikatakan stabil, ya. Jadi stabil kenapa? Karena kondisi ini lingkaran mor tidak menyentuh garis keruntuhan, ya. Lingkaran mor disusun oleh sigma 3 dan sigma 1, ya, di mana sigma 3 dan sigma 1 ini merupakan tegangan utama pada tanah. Beda kondisinya ketika sudah seperti ini, ya. Kalau ini belum dibebani, kalau ini dibebani, ya. Ketika tanah tadi kita bebani dengan fondasi, ya, yang bebannya itu sebesar delta sigma, ya, bebannya sebesar delta sigma. Kemudian, ya, yang terjadi apa pada tanah yang di sini? Sigma V dapat delta sigma, tegangannya sekarang, ya. Jadi yang awalnya itu hanya menerima sigma V, sekarang menerima sigma V ditambah delta sigma. Delta sigma yang ditimbulkan oleh beban bangunan dari fondasi, ya. Kemudian yang horizontal itu ikut juga karena tambahan beban, karena horizontal sejatinya ikut dengan vertikal, ya. Kalau vertikal bertambah, horizontal juga bertambah tegangannya, ya. Pertama sebesar K0 dikali delta sigma, ya, dimana K0 itu koefisien tegangan pada saat diam dikali dengan delta sigma. Sehingga yang terjadi apa sekarang? Ada sigma 1B dan ada sigma 3B. Yang tadi yang kita anggap yang 1,3, ya. Nah, ini yang tanpa beban, yang warna hijau. Sekarang yang warna biru itu dengan pembebanan fondasi ini, ya. Nah, dibebani sehingga dapatlah angka yang baru, sigma 3B di sini, sigma 1B di sini, ya. Ambil jangka, tarik, set, ternyata kena memotong garis keruntuhan. Nah,
kondisi seperti ini saya dikatakan bahwa beban yang diberikan kepada tanah itu tidak mungkin dipikul karena akan terjadi keruntuhan di sini. Ya, ketika lingkaran mall itu nanti menyentuh garis keruntuhan, tepat menyentuh garis keruntuhan itu tepat akan runtuh. Ketika dia sudah memotong, artinya kondisi itu tidak mungkin terjadi. Ya, karena tanah tersebut runtuh. Pasangan dibebani tepat, nah, runtuh. Ya, artinya beban sebesar ini, sebesar delta sigma itu tidak bisa dibebankan ke tanah. Sehingga apa yang dilakukan di fondasi, kita buat lebar sehingga apa? Delta sigmanya menjadi lebih rendah. Karena beban konstan, bangunan nggak mungkin diubah bentuknya kan ya. Yang bisa kalian ubah hanya fondasinya. Mau kalian lebarkan atau kalian dalamkan, ya. Prinsipnya sama. Dia mau dilebarkan, mau didalamkan itu artinya menambah bidang kontaknya. Menambah bidang kontak artinya membuat membaginya menjadi lebih besar. Sehingga apa? Sehingga tanah ini nanti mampu memikul beban dari bangunan yang sama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bangunan itu konsepnya tidak mungkin diubah karena itu permintaan ya. Bisa ya kita maunya ini terus gara-gara tanahnya nggak kuat berubah menjadi yang lain. Maka rekayasa dilakukan itu adalah di bawahnya, di kakinya, menyesuaikan dengan kemampuan tanah dalam menerima beban. Ya, jadi fungsi kita belajar ini untuk menyesuaikan beban itu nanti. Artinya kebutuhan desain fondasi. Karena nggak mungkin tanah kalian ubah kan ya. Paham ini ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Ya, ya silakan. Ada? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya tanya nih. Ya, silakan. Jadi ada suatu tes. Dan itu daerahnya tidak jauh dari pasar. Jadi ada di sana itu ada pembangunan musola. Nah, jadi tanah tersebut itu sudah dibangun fondasi. Namun ketika fondasi itu sudah jadi, sudah begitu tiba-tiba ada beberapa titik bagian fondasi itu tiba-tiba tanahnya itu riang gitu Pak. Nah itu faktornya apa kira-kira? Itu harusnya bedanya di fondasi ya. Nah, tapi berkaitan juga di sini ya. Oke, jadi ceritanya masjid nih, ini lahan masjid. Kemudian udah dibangun fondasi batu kali gitu ya. Fondasi batu kali ya? Iya. Ya kan ya? Batu kali tahu kan ya? Yang dari batu pecah yang disusun itu. Nah, kemudian nanti di salah satu bagian turun, gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, ini daerahnya seperti apa kondisinya? Yang pertama, seperti apa? Daerahnya apa? Apakah tanah di situ bekas sawah? Apakah tanah di situ? Enggak, bukan bekas sawah. Apa? Dari taman kosong ke bekas kebun. Kebun, tidak basah, Tidak. tidak basah. Enggak. Terus tahu tiba-tiba hukum. Nah itu kalau yang bikin di sana kalau misalnya yang sering dulu itu kan dulu itu tuh kayak tanah bekas sawah gitu kan Pak. Nah di sana tuh enggak, karena tanahnya itu bekas kebun kayak gitu. Kebun ya, Iya. kering, Ah, kering ya. kering. Oke. Nah, kalau seperti itu ya, yang pertama terjadi gitu ya. Kalau menurut saya ya, nimbunnya sudah pada turun. Ini timbunan tadi kan, bekas apa namanya? Bekas ladang gitu ya, bun. Kemudian ditimbun. Timbunannya berapa meter? Oh. Nah, anggaplah ditimbun 1 meter gitu kan ya. Nah, atau 2 meter lah gitu ditimbun gitu ya. Nah, kalau tanahnya itu tidak lunak, yang pertama, ya. Sementara itu baru dibangun fondasi, tanah tidak lunak, berarti tanah timbunan tidak padat. Ya. Kalau udah padat, tiba-tiba turun, itu aneh. Ya.
Kenapa bisa turun? Orang dia sudah padat, tanahnya bukan tanah lunak. Ya, logikanya di mana? Kalau dia bisa turun. Nah, maka ketika kondisi tanah tersebut ditimbun, ya tidak padat, dibebani, maka tadi yang tidak padat itu kan karena apa? Ada ruang-ruang di dalam tanah. Kalau kita injak, ruang itu kan akan hilang, sehingga tersedia space di situ. Makanya jadi masuk fondasinya. Nah, saya pernah tuh kejadian tuh. Jadi rumah saya di depan sini, terus di depan rumah ada yang bangun rumah juga, ditimbun lah. Ya. Nah, di belakang itu ada warung. Saya jalan, tiba-tiba saya masuk. Ya, kenapa masuk? Karena tanah tadi yang ada itu hanya dibuang dengan dump truck, udah selesai, nggak ada apa-apa yang nggak ditempatkan, sehingga ruang pada tanah pada saat dijatuhkan dari dump truck itu ada. Ya, jadi kayak gini nih kondisi permukaannya. Nah, sementara di bawahnya kosong nih. Pas saya melangkah ke situ, saya masuk. Gitu. Jadi korban sudah saya. Ya, jadi indikasinya kurang lebih mungkin kalau tanah tidak lunak, pemadatannya kurang padat. Ya. Oke. Berarti tidak ada hubungannya dengan pergeseran. Awal saya di kuis ya. Nah, kuisnya ada jawab. Pertanyaan nomor 1. Tulisnya definisi apa itu drain dan undrain. Semoga minggu depan kalian bisa lebih berkonsentrasi lagi dengan baik, ya. Baiklah, demikian cuplikan singkat dari pembelajaran mata kuliah Mekanika Tanah 2. Semoga menggambarkan tentang bagaimana proses belajar mengajar untuk mata kuliah Mekanika Tanah 2 di program studi teknik sipil Institut Teknologi Sumatera. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.